Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini? Untuk berita pertama, ada anime alias Sometimes Hide Their Feeling in Russian merilis visual terbaru. Anime ini akan diproduksi oleh studio Dogakobo. Ini adalah anime di mana ceweknya ini malu-malu terus langsung jadi Russian mode ya kan. Mode Rusia cuy, langsung ngomongnya Rusia semua. Gara-gara apa? Gara-gara malu. Malu mengungkapkan perasaannya kepada cowok. Ini gila sih, ini desain karakternya keren ya kan. Kayaknya bakal jadi calon-calon waifu masa depan ini anjir ya kan. Apalagi suara Rusianya keren sekali. Dan ya, fakta menarik, Uesaka Sumire yaitu VA dari karakter utama cewek Rusia ini ternyata ya emang bisa bahasa Rusia sih anjir ya kan. Jadi makanya tidak diragukan lagi kalau misalnya bahasa Rusianya dia itu lancar. Karena dia itu tertarik dengan budaya-budaya lain ya kan, bahasa-bahasa lain. Jarang orang Jepang yang belajar bahasa gini ya kan. Dan ya dia juga VA-nya ini loh yang di Girl und Panzer yang siapa itu yang Rusia ya kan, pokoknya inilah ya. Itu juga gue baru tahu ya kan, ternyata dia emang bisa bahasa Rusia anjir. Dia emang apa ya namanya, tertarik dengan budaya Rusia. Lalu anime Shoujo no Frieren merilis desain karakter baru untuk karakter guru Frieren dan bawahan Raja Iblis. Ya ini sih kalian udah nonton ya kan, pasti udah nonton lah ya apa namanya, anime Shoujo no Frieren di episode 4 pertamanya. Ya ini sih karena ini berita minggu kemarin ya kan, seminggu terakhir coy. Jadinya ya wajar lah ya, agak telat dikit, cuma ya sudah. Dan ya anime ini katanya mau ditayangkan sebanyak 2 core. Bayangkan 2 core coy. Jadi dalam 6 bulan ke depan ini anime ini akan mengisi hari-hari kita ya kan. Bayangkan kalau misalnya visualnya, animasinya lancar ya kan, tidak ada kendala produksi, wah gila sih, ini adalah anime terbaik ya kan. Ya setidaknya calon anime terbaik lah ya, runner up pun ya gue sih nggak tahu ya kan bakal kalah. Tapi kayaknya Shoujo no Friends sama Mushoku Tensei itu udah beda level anjir animasinya cok. Gue lebih suka Frieren ya kan. Dan ya YOASOBI juga merilis MV untuk anime ini. Ya langsung dijadiin MV ya kan, kayak kemarin Oshinoko. Kalau kemarin kan Oshinoko lagunya Idol. Kalau yang ini ya gua nggak tahu sih. Anjir tuh. Karena gue bukan penggemar YOASOBI, jadi gue nggak terlalu nyari judul lagu ya. Dan gue juga emang nggak terlalu inget sama judul lagu sih. Jadi ya sudah lah ya. Cuma gila YOASOBI ya kan. Kalau misalnya dijadiin MV gini lumayan cocok, cuma untuk dijadiin openingnya kurang cocok, nggak tahu cuy. Ini sebenarnya gue nggak tahu ya. YOASOBI itu sebenarnya mungkin kalau dalam arti musiknya itu mungkin cocok dengan Shoujo no Frieren. Cuma untuk nadanya itu loh, gue cuma masain nadanya doang. Gue tidak muak dengan lagunya YOASOBI. Gue juga lumayan suka untuk beberapa, apalagi yang Idol Oshinoko itu keren banget. Nadanya itu dia mirip kayak Hoshino Ai gitu loh suaranya cuk. Lalu ada anime The World Assassin Get Reincarnate mendapatkan season keduanya. Ya anime Assassin ke dunia lain ini dapat season 2, bayangkan. Dan gue menganggap anime isekai ini animasinya bagus, padahal biasa aja atau mungkin cenderung ke jelek, gue tidak tahu ya kan. Cuma kalau pas gue nonton ulang, kok perasaan nih animasinya kayaknya zaman dulu tidak sejelek ini. Kenapa pas gue nonton jadi agak kurang ya animasinya, gue nggak tahu ya kan. Mungkin itu efek karena gue sudah terbiasa dengan visual anime yang bagus kayak buatan Kyoto Animation, Madhouse atau MAPPA, gue tidak tahu. Ya itulah ketika orang sudah mengeksplor dunia itu terlalu jauh, terkadang yang tadinya kita pikir awalnya bagus ternyata itu biasa aja animasinya. Lalu ada anime The Duke of the Dead and This Might juga mendapatkan season ketiganya. Ya anime dengan full CGI ini mendapatkan season ketiganya. Katanya ceritanya tambah bagus season 2 nya, gue tidak tahu. Ya mungkin gue juga sih sebenarnya pengen nonton, cuma agak males aja gitu loh, nggak tahu, gara-gara jarang ada yang bahas, makanya gue tidak nonton nih anime. Seandainya banyak yang bahas mungkin gue bakal nonton lebih awal, cuma ya tidak tahu.
Kalau untuk masalah CGI sih ya CGI-nya kalau gue lihat standar sih. Lu kalau misalnya bisa nonton Bang Dory ya kenapa gitu kan? Kenapa harus menjudge ini anime CGI ya kan? Tapi kan anime itu 2 dimensi. Kalau untuk keadaan Jepang yang sekarang kayaknya kurang memungkinkan cuy. Mereka aja lagi kekurangan animator. Kalau kalian lebih sering melihat anime full CGI, harusnya kalian sudah mulai terbiasa lah ya. Lalu dalam acara Sneaker Bunko ke-35 Anniversary Festa, mereka mengumumkan beberapa light novel yang akan diadaptasi menjadi anime. Ini judulnya panjang-panjang, jadi ya tunggu saja. Ya, light novelnya diantara lain ada Magical Explorer, reborn as a side character in the fantasy dating sim. Wow, ini kayaknya kalau dari judulnya kita bisa menyimpulkan kalau misalnya ini adalah isekai, terus dia ada di kayak ini loh, apa namanya yang game itu, otome game ya, otome game. Lalu ada kelas D, 2 bandnya nih, Kawaii Onanokoto, Tomodachi nih, Nata ini gua tidak tahu ya kan. Tenkousaki no Seisho Karen na Bisoujo ga Mukashi Dashito Omoteisho ni Osoda Osanajimi Data Ken. Ya itu juga gue tidak tahu artinya. Dan ya yang terakhir The Inspired Prime in Future Gap for the Tomb. Ini juga gue tidak tahu itu light novel apaan ya kan. Ini gila Cina lah. Cina kayaknya sedang berambisi untuk membalap industri animasinya ya kan. Dia pingin saingan langsung sama Jepang, yaitu Bilibili ya kan. Kalian tahu B-Station-nya, itu dia B-Station. Kalau di Cina itu jadi Bilibili cuy. Ya, mereka mengumumkan akan ada 68 animasi Cina yang akan diproduksi. Bukan akan sih, sedang diproduksi di sekarang. Dan itu mereka mempersiapkannya untuk tahun depan 2024. 68 animasi Cina. Gue tidak tahu nama animasi Cina itu apaan ya kan. Yang sedang diproduksi salah satunya adalah Link Click Special Season. Ya kalau gue baca beritanya sih gitu ya kan. Cuma gue kurang tahu ya, gue tidak tahu siapa namanya cerita-cerita Cina. Cuma gue sebenarnya mungkin untuk dubbingnya sih udah lumayan oke ya, sudah nada intonasinya oke lah. Cuma gue yang tidak suka itu adalah 3D-nya sih anjir. 3D-nya itu kayak boneka ya kan. Gue tidak suka, gue lebih suka 3D CGI yang seperti anime. Gue tidak tahu ya kan, yang kayak Genshin atau Blue Archive atau mungkin ya game-game Jepang lainnya itu gue suka anjir 3D-nya daripada 3D yang dari Cina ini, animasi Cina. Gue masih kurang suka ya kan, kecuali Chibi-nya. Kalau Chibi-nya keren. Lalu ada anime Eurocamp Season 3 merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini akan dijadwalkan tayang pada tahun 2024. Ya, anime santai ini akan kembali lagi. Ya, kayaknya 2024. Kemungkinan sih tahun baru ya kan. Kayaknya sih tahun baru. Lalu ada anime The Seven Deadly Sins for Knight of the Apocalypse merilis trailer utama. Ya, ini adalah anime Seven Deadly Sins, lanjutan dari Seven Deadly Sins yang kita tahu yang season 4-nya hancur ya. Dan ini bukan anaknya Meliodas ya BTW. Ini kalau tidak salah itu anak angkatnya Zeldris katanya. Gue tidak baca manganya cuy. Cuma yang jelas ini bukan anaknya Meliodas, MC utamanya. Tapi kalau gue lihat dari animasinya sih cocok ya, kayak season satunya Nanatsu no Taizai ya kan. Ya semoga animasinya tidak hancur. Ya gue tidak tahu ya kan animasinya seperti apa. Cuma kalau dari trailernya sih lumayan bagus ya kan. Lalu ada anime Dark Gathering merilis visual dan trailer terbaru untuk core keduanya. Ya anime bocil apa namanya, bocil horor sih, bocil dunia lain sih. Bayangkan ini ceritanya cuma berburu hantu ya nggak sih? Gue tidak tahu. Kalau dari trailer sama klip-klipnya sih seperti itu ya kan, horor sih yang jelas. Lalu ada anime Banishment for the Hero Party Season 2 merilis trailer terbaru dan akan ditayangkan pada bulan Januari 2024, ya tahun baru. Lalu ada anime Dr. Stone New World merilis visual terbaru untuk core keduanya, ya anime Brotak Senku. Lalu ada anime Spice and Wolf merilis visual karakter Lawrence dan Hollow. Ya mereka dibuatkan visualnya sendiri. Gua tidak tahu ini anime tentang apa, cuma kayaknya ini anime lumayan legend ya kan.
sampai dibuat ulang. Lalu ada anime Rurouni Kenshin merilis visual dan trailer terbaru. Untuk core keduanya, ini juga gue kurang tahu ini anime yang mana ya kan. Mohon maaf ya kan, gue tidak hafal nama-nama anime. Lalu game Hatsune Miku Colorful Stage merilis AMV untuk anniversary ketiganya. Ya, ini gila. Walaupun yang globalnya ini gamenya lock region sih, cuma buat di Jepang sama yang di Amerika atau Eropa gue kurang tahu ya kan. Sebenarnya pasar Indonesia atau pasar Asia ini ada untungnya nggak sih buat game-game Jepang? Mereka pasti di Jepangnya atau ke Amerika, Eropa gitu kan, ke bangsa barat cuy. Ya walaupun dari rilis global pun mereka masih ada jeda berapa bulan anjir. Yang nggak ada jeda itu bukan game buatan Jepang asli, cuma kayak apa ya contohnya? Nanatsu no Taizai. Nah, itu Seven Deadly Sins Grand Cross itu kan game walaupun animenya dari Jepang, cuma kan yang punya lisensi yang punya ininya, yang buat gamenya itu ada developer Korea cuy, Netmarble ya kan. Jadi wah gila sih, itu hampir sinkron coy gamenya, cuma beda 1 minggu sekarang. Lalu ada anime Tales of Wending Rings merilis visual dan trailer terbaru untuk karakter Nefritis. Gua nggak tahu bacanya gimana, Nefritis. Lalu ada anime Kimi Zero merilis visual baru untuk karakter Maria Kurose. Lalu ada anime The Mischief of Demon King Academy Season 2 merilis visual terbaru untuk core keduanya. Dan ya, core kedua dari anime ini akan ditayangkan pada tahun 2024. Ya, tahunnya aja anjir yang di-reveal cok, bukan bulan, bukan tanggal ya kan. Ya, seperti anime Yuru Camp ya kan, mereka cuma merilis tahunnya dong. Dan ya, itulah berita terakhir untuk berita anime dalam seminggu. Ini jadi lumayan dikit ya kan. Sebenarnya yang bikin rame itu pak, berita anime itu cuma visual update doang anjir, visual sama trailer terbaru udah gitu aja ya kan. Nah, apa yang mau dibahas dari berita anime? Paling ya delay atau mungkin sebenarnya banyak anjir kalau mau disebutin satu-satu, kayak ganti staff, ini staffnya ini ya kan. Cuma kayaknya kalian tidak terlalu merhatiin staff-staff gitu nggak sih? Atau kalian merhatiin juga? Gue sih pengen gue masukin, cuma kayaknya durasinya bakal kepanjangan anjir. Mungkin kalau misalnya kalian ingin menambahkan berita staff update, mungkin kalian bisa komen di bawah ya kan. Ya, dan sekarang aja di Zoom 100 itu pak, delaynya udah nggak tahu anjir sampai kapan. Gue aja udah sampai udahlah berhenti dulu ya kan. Ngapain gue lanjutin Zoom 100 toh masih delay ya kan. Kayak Ayah Kasih Triangle juga gue belum lanjutin, gue masih stuck di episode 2 atau 3 ya kan. Anime-anime kayak gitu yang bikin males nonton anjir. Walaupun anime ya bagus-bagus kok, cuma delay anjir, delay ya kan. Masalahnya kalau delay ini kita akan ceritanya jadi gantung. Nah, itu adalah apa ya namanya, bisa kemungkinan kita lupa sama anime itu. Jadi ya delay itu tidak baik cuy. Makanya gue kok delaynya cuma seminggu ya kan, ini masa tiap minggu delay anjir. Dan sekarang yang paling parahnya delaynya sampai episode terakhirnya pun ya paling juga ditayanginnya nanti pas winter atau mungkin pas musim semi ya. Karena ya mungkin segitu dulu untuk berita anime dalam seminggu terakhir sekarang ya kan. Ya kalau kalian ada yang ingin ditambahkan bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, komen. Ya komen sih terserah ya kan. Yang jelas kalau Anda ingin menyebarkan informasi berita anime ini, kalian bisa share ke komunitas, grup keluarga, atau teman kamu yang ingin tahu berita anime dalam seminggu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yo.